Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-solehahku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat, senantiasa bahagia, dan tentunya dalam lindungan Allah. Amin. Terima kasih ayah, ibu, umi, abi yang senantiasa mendampingi putra-putrinya belajar. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita, dan apa yang umi abi lakukan mendapatkan balasan yang baik oleh Allah. Amin. Baik anak-anakku, dalam PJJ fikih yang ketiga ini Bu Nasrah akan menyampaikan haji. Simak baik-baik ya. Fikih kelas 5 MI Al-Islam Jamsarin. KD 3.2 memahami tata cara haji. Haji adalah berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan beberapa amal perbuatan, yaitu ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan amalan lainnya pada masa tertentu demi memenuhi panggilan Allah dan mengharap ridhonya. Haji merupakan rukun Islam yang kelima, wajib bagi yang mampu. Kewajiban berhaji diperintahkan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nanti artinya silakan dibaca nggih. Berikutnya, waktu pelaksanaan ibadah haji adalah pada bulan Syawal, Dzulqa'dah hingga terbit fajar pada malam tanggal 10 Zulhijjah. Ketentuan haji. Yang pertama, syarat. Syaratnya adalah beragama Islam, berakal sehat, merdeka, baligh, mampu atau istita'ah. Nah, mampu di sini adalah mampu dalam artian ada hartanya, jiwa raganya sehat, kemudian perjalanan menuju ke tanah suci aman. Begitu nggih. Jadi ada beberapa kriteria mampu. Yang berikutnya, rukun haji. Rukun haji merupakan serangkaian perbuatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji yang tidak dapat diganti. Apabila salah satu rukun haji ada yang ditinggalkan, hajinya tidak sah. Rukun haji itu terdiri dari ihram. Ihram adalah berniat memulai melakukan ibadah haji. Yang kedua, wukuf. Wukuf adalah tinggal di Arafah sejak matahari tergelincir tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar hari nahar tanggal 10 Zulhijjah. Tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Tawaf yang menjadi rukun haji adalah tawaf ifadah. Sa'i adalah lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Tahallul adalah dihalalkan melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang. Yang berikutnya adalah tertib. Nah, rukun haji itu harus terpenuhi, nggih. Tidak ada yang ditinggalkan. Yang berikutnya, wajib haji. Wajib haji merupakan amalan-amalan yang dikerjakan dalam ibadah haji. Apabila wajib haji tidak dilaksanakan, hajinya tidak batal, tetapi diganti dengan membayar dam atau denda. Nah, wajib haji meliputi apa saja? Melaksanakan ihram sesuai mikot. Kalau Indonesia, mikotnya adalah Yalamlam. Kemudian bermalam di Muzdalifah, melempar jumrah Aqobah pada hari Idul Adha, melempar ketiga jumrah pada hari Tasyrik setelah matahari condong ke barat, bermalam atau mabit di Mina selama 2 atau 3 malam pada hari Tasyrik, melakukan tawaf wada ketika meninggalkan Mekah, menghindari segala larangan di musim haji. Jika seseorang meninggalkan wajib haji, hajinya tidak batal, ya, tetap sah, namun nanti ada pembayaran dam, gitu nggih. Sunah-sunah haji. Nah,
termasuk sunnah-sunnah adalah memakai wewangian sebelum berihram. Jadi sebelum seseorang melakukan ihram, mandi, memakai wewangian, itu adalah hal-hal yang lebih baik dilakukan sebelum berihram atau sunnah. Kemudian apa? Membaca kalimat talbiyah. Bagaimana lafaz kalimat talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu nggih lafaz kalimat talbiyah. Kemudian tawaf kudum. Tawaf ketika tiba di kota Mekah. Yang berikutnya salat sunat tawaf, kemudian mandi sebelum ihram dan memasuki kota Mekah, berpakaian ihram dengan kain putih, minum air zam-zam. Larangan ibadah haji. Maksudnya adalah larangan selama seseorang sedang berihram. Larangan memakai pakaian berjahit bagi laki-laki, karena laki-laki ketika berihram pakaiannya adalah berupa 2 helai kain berwarna putih. Bagi perempuan dilarang memakai cadar dan sarung tangan. Larangan bersetubuh, berbuat fasik, berbantah-bantahan. Larangan memotong kuku, merontokkan rambut, membunuh kutu yang ada di kepala. Larangan berburu binatang. Nah, itu. Sekarang adalah tentang dam. Apakah dam itu? Dam adalah denda karena melanggar suatu kewajiban dalam ibadah haji. Hal-hal yang mewajibkan seseorang membayar dam adalah karena melanggar larangan haji, karena membunuh binatang liar, karena meninggalkan salah satu wajib haji. Contoh, tidak bisa melempar jumroh dikarenakan sakit, nah maka dia harus membayar dam. Gitu nggih. Yang berikutnya, cara pelaksanaan haji. Cara pelaksanaan haji ini ada 3. Yang pertama haji tamattu. Haji tamattu adalah mengerjakan umroh terlebih dahulu kemudian haji. Yang berikutnya adalah haji ifrad, mengerjakan ibadah haji terlebih dahulu kemudian umroh. Yang ketiga adalah haji qiron, mengerjakan haji dan umroh secara bersama-sama. Itu ringkasan dari Bu Nasriah, anak-anak. Untuk kelengkapan materi silahkan membaca buku paket fikih halaman 63 sampai 76. Meskipun di situ tertera umroh nggih. Nah, karena nanti umroh masuk ke kadib berikutnya. Gitu nggih. Berikutnya tugas 1. Jelaskan pengertian haji. Kamu jelaskan haji apa pengertiannya. 2. Sebutkan syarat-syarat melaksanakan ibadah haji. 3. Sebutkan rukun haji. 4. Tuliskan lafaz kalimat talbiyah. 5. Sebutkan 3 cara melaksanakan ibadah haji. Tugas silahkan dikerjakan di formatif jawab saja, dikumpulkan di sekolah, sekalian mengumpulkan dengan tugas mata pelajaran yang lain. Waktu pengumpulan tugas 1 minggu dari waktu pemberian tugas. Terima kasih. Saya menambahkan jika anak-anak ada yang belum paham atau membutuhkan penjelasan, bisa WA pribadi dengan Bu Nasriah. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.